Hukuman untuk terpidana Heri Wirawan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Lalu sejauh mana vonis penjara seumur hidup ini bisa memenuhi rasa keadilan bagi para korban dalam kasus ini dan langkah apa yang harus dilakukan untuk melindungi seluruh korban dan masa depan korban. Serta juga efek jera bagi pelaku agar kasus pemerkosaan anak tidak lagi terulang. Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber di Sapa Indonesia Malam. Ada Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Lalu ada Bung Daniel Awigra, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group yang juga tergabung dalam Koalisi Anti Hukuman Mati. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, semoga sehat selalu Ibu Bapak. Selamat malam. Malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Mbak Retno dulu. Ini kan vonisnya lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa menuntut mati, hakim memvonis hukuman seumur hidup. Sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban. Kah vonis ini, Mbak Retno? Ya, baik. Yang pertama tentu kami KPAI menghormati lah ya keputusan apa yang telah disampaikan majelis hakim dalam sidang itu. Ya, tentu rasa itu ya kami yakin bahwa sudah ada proses, tetapi memang kalau berbicara keadilan ya ini kan masih ada banding, masih ada kasasi lah ya. Betul. Jadi masih bisa ditempuh gitu kalau dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat atau apalagi rasa keadilan korban. Yang kedua sebenarnya kalau bagi kami ya berkaitan dengan restitusi misalnya. Ya. Jadi kalau sudah jadi penegakan hukum tentu kami hormati, kami dukung gitu ya. Tetapi apakah penegakan hukum ini terus korban dapat apa gitu? Itu sebenarnya hal yang kami harapkan muncul di dalam pengadilan ini. Nah, memang disebutkan ya restitusi 331 juta. Kalau itu dibagi 13 korban kan cuma kita 25 juta ya. Betul. Lalu kalau misalnya plus 9 bayi berarti 22, kalau dibagi kan cuma 15 juta aja. Jadi sangat kecil sebenarnya kalau dibandingkan dengan masa depan yang begitu panjang. Dan ditambah lagi ini dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Padahal kita tahu nih KPPA ini adalah salah satu kementerian yang anggarannya kecil banget gitu ya. Ini masih dibebani lagi dengan hal ini. Nah, lalu kalau kita berbicara anak, ini kan rehabilitasi saja panjang nih, psikis. Kemudian kesehatan, karena anak ini kan belum waktunya untuk berhubungan badan ya, secara itu kan belum siap, secara organ tubuh, kemudian yang kedua melahirkan. Ini kan rehabilitasi medisnya juga harus diperhitungkan. Jadi kalau izin Mbak, saya nanya, jadi kan kalau di vonis ini dijelaskan bahwa ganti rugi atau restitusi ini dibebankan kepada negara, kepada Kementerian PPA. Ada rinciannya, tapi kalau KPAI melihat harusnya tidak hanya putus di situ saja diberikan sejumlah uang, tapi harus dipantau terus perkembangan masing-masing anak dan korban anak yang dilahirkan, begitu ya Mbak Retno? Sama besarnya restitusi ya, menurut kami itu juga harusnya ini miliar, bukan segitu gitu. Terlalu kecil untuk dibagi dengan korban yang begitu banyak. Jadi rasa keadilannya ya belum terpenuhi si korban kalau menurut kami. Baik, KPAI melihat belum terpenuhi rasa keadilan dari sisi korban, baik itu ganti rugi untuk masa depan anak yang menjadi korban, juga anak yang dilahirkan. Nah, saya ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, untuk memahami pertimbangan hakim ini seperti apa? Putusan hakim harus dihormati, nantinya akan ada upaya hukum lanjutan, tapi untuk menggali apa yang jadi pertimbangan untuk menghadirkan rasa keadilan dalam vonis ini seperti apa, Prof? Ya, pertama dalam konteks menganalisis sebuah putusan, itu ada dua hal yang saling kontradiktif. Pertama, adanya res judicata, bahwa putusan pengadilan itu dianggap benar selama belum ada koreksi putusan pengadilan di atasnya. Ya. Pada sisi yang lain, kontra dengan reflect dwelling, kekeliruan pengadilan. Banyak pengalaman, misalnya kasus-kasus yang diputuskan secara bersalah, misalnya kasus Timothy 56 di Inggris, atau kemudian kasus James Forte di Amerika Serikat, atau Pargandan di Indonesia, di mana dengan kekeliruan-kekeliruan itu menyebabkan semacam ketakutan untuk menjatuhkan vonis hukuman mati, selain juga alasan pelanggaran HAM itu. Maka di sini untuk mencegah kekeliruan pengambilan keputusan, misalnya kasus-kasus yang sudah saya sampaikan tadi itu, karena sudah terlanjur divonis mati, maka kemudian tidak bisa dianulir, maka kemudian sangat hati-hati melaksanakan vonis hukuman mati itu.
pada sisi lain juga menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks memahami tentang sebuah pertimbangan hakim, sesungguhnya kita bisa mengacu pada tuntutan dari jaksa. Tuntutan jaksa ini sebenarnya cukup komprehensif karena memadukan antara soal keadilan retributif dan keadilan restoratif. Di mana pada satu sisi ada hukuman badan berupa hukuman mati, ada hukuman kebiri, kemudian ada keadilan restoratif di mana ada denda, ada restitusi, ada dan lelang aset. Tetapi kita melihat putusan hari ini, selain harus kita hormati, ada hal yang menarik, yaitu ancaman hukuman seumur hidup, kemudian dibebankan kepada negara untuk membayar restitusi. Ini adalah sesuatu yang saya kira bisa dikategorikan ultra petitum, di mana tidak menjadi tuntutan jaksa untuk membebankan misalnya restitusi itu kepada negara, tetapi dibebankan pada negara. Sekali lagi, bahwa pertimbangan hakim dalam membuat sebuah putusan tentunya aspek keadilan, aspek kepastian, dan aspek kemanfaatan. Disinilah kemudian keadilan yang saling berkontradiksi antara keadilan bagi korban, keadilan bagi pelaku, demikian juga keadilan bagi negara. Tetapi pada konteks secara keseluruhan, saya memahami bahwa ini telah cukup merespon apa yang ada di masyarakat, meskipun masih terjadi disparitas antara tuntutan jaksa dengan vonis dari hakim. Yang bagi yang misalnya penggiat misalnya adanya efek jera, tentunya kecewa. Tetapi pada sisi yang lain juga harus kita hormati bagi penghargaan terhadap hak asasi manusia karena tidak vonis mati tadi itu. Nah, bicara soal hak asasi manusia, saya akan tanyakan ini untuk Bung Daniel. Jadi bagaimana kita memaknai, kalau bicara soal masyarakat saat ini, hukuman yang paling berat di sisi awam adalah hukuman mati. Tapi dianggap sampai sekarang masih ada perdebatan untuk hak asasi manusia. Tapi di sisi lain kita juga harus bicara soal hak asasi dari para korban. Bung Daniel melihatnya seperti apa untuk pemenuhan dua hak asasi manusia yang pada praktiknya seringkali kontradiktif? Baik, pertama-tama saya tentu bersimpati ya terhadap korban. Tentu apalagi korbannya adalah anak-anak dan jumlahnya cukup banyak. Ini tentu sebuah kejahatan yang patut kita kutuk, patut kita hukum gitu ya bersama-sama. Namun kita tetap dalam konteks hak asasi manusia harus mengedepankan proporsionalitas ya, dalam pengertian seperti ini. Dalam pengertian kita tetap mengakhiri kejahatannya, tapi tidak menghilangkan kemanusiaan, dalam artian tetap melindungi hak hidup dari siapapun sebenarnya. Ini sebenarnya proporsi yang ingin saya ajukan, bukan untuk melindungi pelaku. Pelaku tetap mendapatkan hukuman, di mana majelis hakim telah memutuskan untuk memberikan hukuman seumur hidup, di mana ini adalah satu hukuman yang patut kita hargai dari keputusan majelis hakim. Tapi yang lebih penting saya sepakat sama Ibu Retno, di mana saat ini sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi yang lebih justru pada perhatian kepada para korban, yaitu korban-korban yang dimana mereka wajib mendapatkan perlindungan hak atas pemulihan, baik itu ganti rugi, restitusi, maupun jaminan ketidakberulangan. Maka penting sekali dalam konteks ini kita terus mendukung upaya negara untuk melindungi ya terjadinya tindak kekerasan seksual, salah satunya adalah dengan pengesahan RUU TPKS gitu ya. Ini salah satu untuk melindungi ketidakberulangan kasus yang serupa. Dan saya sepakat dengan Pak Suparji yang mengetengahkan bahwa ini juga tanggung jawab negara tentang hak atas pemulihan yang nantinya akan ditanggung oleh negara. Jadi memang ada dua sisi yang harus kita bedakan. Pertama, kita mengutuk kejahatannya, kita ingin mengakhiri kejahatannya, apalagi kejahatan yang cukup keji ya, menyangkut anak-anak sebagai korban. Tapi pada saat yang bersamaan tentu kita tidak ingin membalaskan semua emosi, kemudian hukuman dijadikan alat untuk pemuas, kemudian emosi para korban dan kemudian menjatuhkan hukuman mati yang juga itu adalah pada esensinya yaitu pembunuhan. Oke, kalau seperti ini. Bung Daniel sebagai aktivis anti hukuman mati, Bung Daniel melihat sudah adilkah putusan ini dari majelis hakim? Ya, kalau ngomong soal keadilan, tentu kita harus melihat keadilan dalam konteks banyak layer ya. Artinya ada banyak layer-layer keadilan yang bisa kita ketengahkan. Kalau mengikuti rasa keadilan korban, tentu korban punya hak untuk menuntut setinggi-tingginya. Tetapi apakah institusi peradilan kemudian juga harus memenuhi katakanlah rasa pedih penderitaan korban sehingga harus meneruskan emosi itu, atau justru institusi peradilan itu ditempatkan
dalam konteks untuk memberikan ruang Oke. pada siapapun untuk setidaknya mengakui bersalah dan kemudian memberikan ruang pada para pelaku untuk kemudian bisa memperbaiki hidupnya. Itulah fungsi pemidanaan atau pemasyarakatan, sehingga tidak menghilangkan atau mencabut hak hidup atau kesempatan dari siapapun itu, terlepas apapun alasannya ya, memang oke. itu keji dan sebagainya. Nah, ini kan kasus ini tentu akan jadi tolok ukur untuk kasus-kasus pemerkosaan, kekerasan seksual yang terjadi, Prof. Suparji. Untuk kasus ini, Anda melihat apa yang perlu jadi catatan untuk kasus lainnya yang serupa? Karena kita tahu ini hanyalah fenomena gunung es ya, kalau kita cermati, Prof. Ya, saya kira memang betul ya, ini adalah fenomena gunung es, dan ini sebetulnya momentum untuk menjerakan pelaku. Memang kemudian juga dilematis ketika kita bicara vonis hukuman mati. Namun demikian, secara hukum positif sebetulnya memang kita memiliki landasan yang jelas tentang penerapan hukuman mati. Dalam konteks tindak pidana pencabulan ini, itu dipersyaratkan secara ketat misalnya. Hukuman mati itu jika misalnya menimbulkan korban lebih dari satu orang, kemudian mengakibatkan luka berat, kemudian terjadinya gangguan jiwa, kemudian gangguan fungsi reproduksi dan lain sebagainya. Secara normatif ini sudah terpenuhi syarat untuk dijatuhkan hukuman mati. Namun demikian bahwa ini akhirnya hakim memiliki sebuah keyakinan dalam rangka memberikan kesempatan perbaikan baik kehidupan yang bersangkutan, maka ini kemudian dinyatakan vonisnya seumur hidup. Dari kasus ini adalah menjadi penting bagaimana kemudian hakim-hakim atau kemudian jaksa-jaksa atau kemudian polisi dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan atau putusan di persidangan itu betul-betul memperhatikan efek jerahnya, menimbulkan efek jerahnya. Karena ini, mohon maaf, karena relasi kuasa ini menyebabkan ini adalah fenomena gunung es yang semakin lama, semakin banyak terjadi. Harapan kita ini adalah sebuah momentum yang baik untuk menjerahkan, dan harapannya adalah bahwa mengingat sudah menjadi tuntutan jaksa dan ada landasan hukum positifnya, maka tadi dikatakan pikir-pikir, maka bisa dilakukan upaya banding. Biarlah nanti pengadilan tinggi yang akan memberikan misalnya pemeriksaan. Jadi jaksa untuk melakukan upaya banding ini jadi salah satu jalan yang terbaik untuk memenuhi rasa keadilan tadi, Prof. Ya, karena dalam pandangan jaksa rasa keadilan itu akan antaranya hukuman mati, dan kemudian hukuman mati tadi belum dijatuhkan gitu, maka ada ruang untuk kemudian meyakinkan lagi di upaya hukumnya nanti ada banding selanjutnya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, terutama bagaimana hukum positif ini juga mengakomodasi rasa keadilan bagi korban, pemulihan ke depannya, tidak hanya saat ini saja. Hukuman badan untuk pelaku kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi.